pertemuan kamu dengan video aku itu tidak kebetulan. Fenomena di Indonesia yang lagi viral banget belakangan ini, di sekitaran FYP aku ya, cowok semakin feminin. Aduh, banyak banget kesalahpahaman ya yang aku lihat di komentar-komentar para konten creator yang membahas tentang feminin dan masculine energy. Mereka mikir, oh ini mengkotak-kotakan gender, atau kasihan banget ya Ibu Kartini udah memperjuangkan wanita malah disuruh gak boleh levelnya di atas cowok. Gini ya, tanpa kamu pelajarin teorinya, kalau kamu mengerti untuk dipraktikkan di kehidupan nyata, itu tuh sebenarnya segampang itu loh. Gak usah kamu pusingin kayak mungkin ya para konten creator di luar sana pakai bahasanya tuh lebih ribet, jadinya nggak nyampe nih di otak netizen Indonesia yang masih pemula untuk mengenal ilmu kayak gini. Jadi gini loh, sebenarnya ilmu feminin dan masculine energy itu udah sering banget dibahas sama orang luar negeri. Beda ya, kita kan orang Indonesia dan orang luar itu kan beda banget pemikirannya sama kita. Mereka tuh sampai ada bukunya, terus ada materinya, mereka suka ada seminar juga di sana. Jadi sering aku nontonin para YouTuber luar, mereka tuh bahas kayak ginian udah kayak hal biasa aja. Tapi karena di Indonesia ini baru naik ya, dari tahun 2021, itu kan udah banyak banget tuh yang ngebahas. Jadinya orang shock gitu loh. Apa nih feminin maskulin? Mereka mikirnya itu adalah gender. No, kalau kamu pengen tahu basic-basicnya tentang feminine energy, kamu bisa cek aja video aku sebelumnya. Aku udah ngebahas tentang feminine energy ya. Jadi tolong banget jangan salah paham tentang ilmu kayak gini. Di Indonesia, aku suka sama cewek itu feminin banget. Aku gak suka sama dia tomboy banget. Yang mereka lihat tuh apa? Looknya. Padahal itu salah. Namanya juga energi, bukan gender. Jadi please banget buat teman-teman yang penasaran dengan ilmu ini, kamu adalah orang yang beruntung karena kamu ngeklik video ini, tandanya kamu mau belajar. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Oh my god, aku tuh udah lama banget ya nggak bikin video kayak gini. Dari opening, judul, dan thumbnailnya kamu udah tahu kan kita akan membahas apa. Sebelumnya, teman-teman yang nonton video ini, sebenarnya kamu udah tahu belum sih arti feminin dan masculine energy? Coba komen di bawah. Aku tuh sampai bikin poin-poin notes di HP aku nah. Tuh, sebanyak ini. Nanti aku bahas di video ini. Tolong banget, kalau kamu pengen serius belajar dan kamu gak mau jadi salah paham lagi, jangan pikirannya kemana-mana, tolong fokus dulu sama suara aku. Bagi ilmu supaya kalian bisa menambah wawasan juga kan. Berbagi ilmu sedekah gitu loh. Orang Indonesia tidak begitu luas pengetahuannya tentang feminin dan masculine energy. Karena apa? Di bangku sekolah kita gak diajarin ini. Kuliah, kerja, emang kita diajarin kayak gini? Paling apa sih kita diajarinnya? Tentang matematika, biologi, fisika, kimia, bla bla bla. Tapi masalah mindset, menyeimbangkan energi kita, fokus menghadapi masalah itu nggak diajarin kan di bangku sekolah. Hukum alam semesta itu ada 12, itu udah sering banget aku ngomong. Aku tuh sampai kayak mikir, teman-teman yang nonton video-video aku sebelumnya apakah bosen ya aku ngomongin ini mulu. Tapi jujur guys, aku tidak akan berhenti untuk ngomong ini. Hukum alam semesta ada 12. Aku lupa, law of polarity itu ada di nomor berapa aku lupa. Nanti aku cantumin di sini aja. Ada law of attraction, law of action, law of divine oneness, dan salah satunya juga ada law of polarity. Sebenarnya apa sih law of polarity itu? Hukum berlawanan. Seperti ini kan lambangnya kan yin and yang ya. Yin and yang. Kamu lihat kan logo yang suka di Chinese gitu ya, ada yin and yang. Artinya apa? Itu berlawanan. Hitam dan putih itu berlawan kan. Mereka tidak menyatu. Tapi kenapa mereka digambarkan menyatu padahal mereka sangat berbeda? Karena saling melengkapi. Supaya apa? Balance. Mereka mikirnya feminin dan masculine energy itu adalah gender biologis. Sebenarnya itu bukan, teman-teman. Aku ulangin lagi, itu adalah energi. Cewek, cowok, tua, muda, kakek, nenek, masih bayi atau udah remaja, semuanya punya. Catat, semuanya punya feminin dan masculine energy. Tiap orang tuh punya keduanya, dan ini lebih ke cara kita mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan orang lain. Aku ulangin, feminin dan masculine energy itu mencerminkan gimana caranya seseorang untuk mengekspresikan dirinya dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka menggunakan energi maskulin atau feminin ketika interaksi sama orang. Ketika kita lagi sama siapa. Semua tuh sebenarnya tergantung kondisi tertentu. Jadi energi maskulin tuh jangan kamu punya 100% sampai kamu kehilangan energi feminin juga enggak. Itu namanya toxic. Maksudnya apa? Entar aku bahas satu persatu. Aku excited banget ya ngebahas ini. Bentar. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang aku mau bahas gimana cara kita bisa tahu orang ini lagi pakai energi feminin atau maskulin. Yang pertama, energi maskulin dulu yang aku bahas. Jadi, energi maskulin ini
Orang yang punya sifat kepemimpinan, struktur, fokus pada tindakan. Memang ini tuh lebih dominan cowok yang pakai maskulin. Karena apa? Mereka adalah kepala keluarga, mungkin bos perusahaan, atau sekedar jadi ketua OSIS, ketua kelas. Mereka pakai logika. Energi maskulin itu orang-orang yang menggunakan logika. Mau di tempat kerja atau di dalam sebuah hubungan, memang cowok yang sering pakai karena mereka adalah pemimpin. Betul nggak? Dia yang melamar cewek, dia yang memimpin hubungan, memimpin perusahaan mungkin, ngajak ceweknya ngedate, nentuin tempatnya di mana, nentuin tanggal buat nembak cewek, kayak gitu loh. Ini basic ya. Ngerti ya energi maskulin? Oke? Nangkep sampai sini, nggak usah dibawa pusing, nggak usah mikirin apa sih maskulin feminin, nggak usah dipusingin kayak gitu. Yang penting kamu tahu gimana caranya untuk dipraktikan. Energi feminin itu cenderung ke intuitif, perasaan, dan kreativitas. Itu memang cewek kan? Cewek yang dominan menggunakan energi feminin. Dikit-dikit baperan, kita dikit-dikit perasaan. Betul cewek-cewek? Tiba-tiba ada insting, aduh cowok aku ini lagi ngambek ya. Cewek itu lebih gampang untuk mengekspresikan perasaannya. Kayak kita tuh lebih charming gitu gak sih bahasanya? Kalau cowok kan mungkin gengsi untuk menunjukin dia seneng atau dia sedih. Tapi kalau cewek tuh enggak kan? Makanya energi feminin kita dominan. Energi feminin dominan, kita kayak cenderung ceria, kita lemah lembut, pendengar yang baik juga. Jadi kalau ada pasangan kamu, cowok kamu tuh lagi pusing kerjaan, dia nyariin kamu buat curhat, terus kamu dengerin, kamu support dia. Itu adalah energi feminin. Nah, kenapa dibilangnya tuh cenderung dominan cewek? Ya karena kita yang sering mengekspresikan. Contohnya nggak usah jauh-jauh, mamah kita sendiri. Mamah kamu sayang sama anaknya, sayang sama suami, itu kelihatan banget kan dibanding ayah, ya nggak? Ayah tuh nunjukin cinta kasihnya beda dari cewek gitu loh, beda dari mama. Mungkin ayah kamu tuh nunjukinnya dengan cara ngajak main bola, ngajak main game, ngajak aktivitas yang menyenangkan. Sedangkan ibu ketika anaknya sakit, dia ngobatin anaknya, dia nyuapin anaknya. Itu kelihatan kan jelas energi feminin yang dia pakai, yang dipancarkan ke anaknya. Nangkep kan teman-teman? You got it. Nah, contoh sifat energi maskulin ini, dia juga fokus pada tujuan. Logis, memberikan perlindungan, berani ngambil keputusan. Ini penting banget nih. Sedangkan kalau energi feminin itu kan empati, lembut, kreatif, ekspresif dalam emosi, dan dia mendukung kayak tadi yang aku bilang ya. Makanya nih ya, kenapa cowok-cowok makin feminin? Karena mereka takut mengambil keputusan. Entah ya, jawabannya adalah karena mereka takut mengambil keputusan, takut mengambil langkah. Mungkin kamu lihat berita-berita di luar sana, cewek-cewek curhat cowoknya pada begini. Tapi aku tidak akan menyalahkan cowok 100% di sini. Aku pengen netral ya, biar kita tuh sama-sama belajar. Mungkin ada salah di ceweknya juga, dan ada salahnya di cowoknya juga gitu. Yin and yang, berlawanan arah, berbeda, tapi kenapa sangat menyatu? Karena mereka seimbang. Jadi aku mau tekenin di sini teman-teman, kamu harus seimbang menggunakan feminin dan maskulin energi. Jangan kamu 100% punya energi maskulin, jatuhnya apa? Kamu jadi toxic, kamu tuh orangnya keras, gak ada empatinya sama sekali. Makanya kan banyak yang bilang kayak toxic masculinity. Nah, waktu itu tuh viral di tahun berapa ya? Aku lupa deh. Di TikTok tuh banyak banget tren-tren toxic masculinity. Kenapa disebutnya toxic masculinity? Karena cowok nggak boleh nangis. Cowok harus bisa berdiri di kakinya sendiri. That's good, sebenarnya itu bagus. Kita jadi kuat, tapi itu toxic kalau kamu nggak seimbangin dengan energi feminin. Cowok kalau mau nangis boleh guys. Siapa sih yang ngelarang cowok nggak boleh nangis? Siapa yang bilang cowok nggak boleh nangis? Cowok juga boleh nangis. Kayak kucing kamu mati terus kamu adalah cowok, masa kamu nggak nangis sih? Kamu nangis aja nggak apa-apa. Ini yang membentuk kenapa jadi toxic masculinity. Cowok skincarean nggak boleh, padahal kan skincare itu kan bagaikan obat untuk kulit gitu loh, biar kulit kamu sehat. Cowok yang pakai skincare, cowok yang sayang sama keluarganya, kelihatan lembut, dikiranya malah bencong, dikiranya boti gitu loh. Setiap manusia tuh harus seimbang. Yang aku bilang tadi, punya energi maskulin dan feminin. Gimana caranya dia mengekspresikan emosinya? Ya mungkin dia mengekspresikan emosi kepada istrinya sangat lembut ya kayak gitu, jadi bagus, dia ada energi feminin. Tapi kalau cowok itu di tempat kerja, dia jadi sosok yang tegas, pemimpin yang baik, bertanggung jawab sama pekerjaannya kayak gitu. Nangkap nggak teman-teman nyampe sini?
Gimana sih caranya menyeimbangkan energi feminin dan maskulin ini di kehidupan sehari-hari? Kalau kamu udah ngerti sama teorinya dan kamu praktik di kehidupan nyata, pasti hidup kamu lebih enak. Karena kalau orang tidak menyeimbangkan feminin dan maskulin energinya 100%, stres loh guys. Dan kamu tuh ngerasa kayak hidup kamu tuh jadi kehilangan arah karena kamu gak tahu. Kayak begini salah, begitu salah. Jangan tinggi-tinggi lah sekolahnya, cewek-cewek. Nanti cowoknya insecure, gak ada yang mau. Bukan berarti seimbangnya itu tuh kayak 50% gitu loh. Di sini aku belajar dari Kak Tresna nih juga ya, you know lah, YouTuber tentang Law of Attraction. Ini tangan aku nih. Di sini aku punya maskulin dan feminin. Gimana caranya menyeimbangkan ini walaupun berbeda tapi tetap satu, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu dan seimbang. Caranya gimana? Contoh aku deh, nggak usah jauh-jauh. Aku cewek, aku perempuan. Energi feminin aku sangat dominan. Wajar karena aku cewek, aku bisa mengekspresikan emosi, aku gampang nangis juga gitu kan cewek, banyak pakai perasaan. Itu feminin aku tuh jauh lebih tinggi dibanding maskulin. Aku punya kucing sekarang, aku kasih makan, aku kasih sayang, walaupun aku kadang sebel juga sama kucing aku ya, tapi aku tetap sayang, itu aku pakai energi feminin. Nah sekarang gimana caranya aku nyimbangin si maskulin ini? Biar nggak terlalu jomplang gitu, biar aku nggak stres. Energi maskulin ini aku pakai di logika. Kayak tadi, logika aku fokus ke apa? Ke mimpi aku, ke karir aku. Aku sekarang lagi konten video YouTube ini pakai apa? Energi maskulin. Aku pakai otak aku guys. Aku fokus pada tujuan. Aku nulis kayak gini di notes HP. Itu kan pakai otak, bukan pakai perasaan. Bukannya cenderung ke perasaan. Aku sampai mikir, aduh, poin-poin mana ya yang aku bahas untuk video ini? Itu berpikir keras kan, aku harus bertanggung jawab. Itu tersampaikan sama viewers aku. Jadi viewers aku bisa belajar. Kerja nyari duit, fokus sama tujuan, logika. Aku fokus ngejar mimpi, kuliah, biar lulus pendidikan S1. Itu pakai energi maskulin guys. Emangnya kita bikin skripsi, ngerjain tugas-tugas dari dosen, emang itu gak pakai otak? Capek loh guys. Gak mungkin kita kayak menye-menye gitu kan. Capek menye-menye gini-gini, ya gak usah kuliah aja kayak gitu. Ya udah pakai energi feminin aja, aku menye-menye males-malesan gitu. Relax, santai. Gak mungkin dong aku bikin skripsi santai-santai. Gak mungkin aku ngerjain tugas dosen kayak ya nyantai aja. Pasti aku pakai otak, aku stres juga guys. Kita effort, usaha, fokus sama tujuan biar dapat nilai bagus. Makanya nih, salah pahamnya dari netizen Indonesia, kasiannya Ibu Kartini udah memperjuangkan hak perempuan biar bisa sekolah. Lah udah bener kita pakai energi maskulin biar bisa sekolah, biar bisa ngejar mimpi. Namanya kesetaraan kan guys. Kayak oke, aku sama cowok aku setara, kita sama-sama mungkin pendidikan S1, kita sama-sama punya karir ini itu, punya nilai kehidupan yang sama, pandangan hidup yang sama, value yang sama, tujuan hidupnya sama. Nah, kalau kamu cowok, terus kamu bingung gimana sih caranya menyeimbangkan feminin dan maskulin ini. Oke, kamu cowok sekarang. Kamu kuat, kamu strong, kamu pemimpin, kamu tegas, berani mengambil keputusan. Kalau kamu punya sifat kayak gitu, kamu idaman banget sumpah. Pertahankan sifat kamu kayak gitu, oke? Bertanggung jawab. Nah, gimana caranya kamu pakai energi feminin? Bukan berarti cowok-cowok feminin tuh kayak boti ya, please deh. Please deh, aku tekanin ya. Jadi, kamu cowok nih ya, kamu punya apa? Anak kucing sekarang. Kamu pelihara kucing. Gimana caranya kamu pakai feminine energy di dalam hidup kamu sehari-hari? Ya, kamu sayangin kucing. Masa sih? Balik lagi, feminine energy menggunakan intuisi, emosi, perasaan. Kamu ngeliat anak kucing, masa sih kamu pakai logika? Masa sih kamu kayak ngasih makan habis itu kamu tinggal? Emang kamu gak sayang-sayang? Kamu gak ciumin si kucing kamu gak elus-elus kepalanya, kamu gak peluk dia. Kalau kamu nih cowok, punya kucing, terus kamu elus-elus, kamu kasih makan, kamu cium, kamu belai-belai gitu ya. Itu kan berarti kamu pakai energi feminin, cinta kasih. Kasih sayang ke kucing kamu, itu kamu udah pakai energi feminin dan kamu balance.
Kamu gak mungkin dong kasar sama kucing kamu, gak mungkin kamu gebuk dia, kamu pukul, gak mungkin kan? Kamu peluk ibu kamu bantu istri kamu masak mungkin. Makanya nih, gak usah pusing sama kata-kata maskulin dan feminin. Udah, shh. Misal nih, kalau kamu toxic masculinity, gak ada energi feminin sama sekali di jiwa kamu ngeliat ada cewek berdarah kakinya. Cewek itu nangis kesakitan. Terus kamu dengan logikanya mikir, oh nanti juga sembuh kok pakai obat dokter. Tapi kamu dengan teganya ngomong kayak, udah gak usah lebay, pakai obat aja sana. Gak ada empatinya sama sekali. Cewek-cewek juga. Berarti kamu jadi cewek yang pemalas. Kamu jadi cewek yang cengeng, gak mau usaha. Itu salah juga guys. Memang serba salah ya, namanya juga hidup guys. Semangat teman-teman. Buat cewek-cewek, pakai energi maskulin kamu untuk kerja. Kamu tetap pegang standar hidup kamu kayak apa. Kamu pengen punya pasangan yang kayak gimana ya, kamu memantaskan diri lah setara dengan standar kamu. Masyarakat tuh akan memandang kamu ya orang yang gak berguna. Karena kitanya gak punya pegangan gitu loh di dalam hidup kita. Kita gak punya prinsip yang kuat untuk ngejalanin hidup kita. Lagi ini aku tanya buat cowok, kamu kalau ngeliat cewek pemalas, emosian, mulu marah-marah, gak ada tujuan, pasti boring kan? Harus seimbang. Dan kita manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan satu sama lain. Sosok cowok nih, dia pakai maskulin energi untuk kerja, capek. Dia butuh sosok feminin energi dari si ceweknya itu untuk cerita, untuk sharing, untuk manja-manja. Cewek juga, aduh aku capek nih kerja, dia udah pakai energi maskulin. Aku butuh sosok cowok untuk aku cerita, untuk aku bersandar. Aku juga cewek, butuh sosok laki-laki guys. Aku pengen bersandar, pengen peluk, pengen manja-manja, ya gitulah. Kita membutuhkan satu sama lain, makhluk sosial. Walaupun berbeda, berlawanan, tapi tetap satu. Karena apa? Saling melengkapi. Terus juga nih ya, mitos-mitos tentang feminin dan maskulin energi yang sering aku lihat nih. Banyak orang Indonesia yang masih menganggap maskulin itu hanya untuk cowok dan feminin itu untuk cewek. Jujur teman-teman, aku nggak tahu sejak kapan feminin ini disebut hanya untuk wanita. Kalau dia pakai lipstick, dia dandan cantik, pakai gaun, pakai lipstick, itu disebut feminin. Sadar nggak teman-teman? Ih, cewek itu feminin banget ya, aku harus dandan feminin nih. Tapi kenapa kalau dalam dunia percintaan, cewek ini tetap maaf diselingkuhin, diputusin sama pacarnya, nggak disayang-sayang? Kenapa coba? Karena energinya teman-teman. Tidak semua harus dilihat dari penampilan, tapi memang penampilan itu nomor satu. Oke, penampilan memang nomor satu ya. Kamu pengen jadi cewek yang cantik, oke, kamu dandan yang cantik itu memang harus ya. Tidak munafik, kita harus dandan yang oke. Buatlah diri kamu seganteng versi kamu. Buatlah diri kamu secantik versi kamu. Menurut kamu cantik itu kayak gimana sih? Ya udah, kamu mungkin cantik itu pakai lipstick yang merah. Atau menurut kamu cantik itu pakai lipstick warna pink. Beda-beda setiap orang. Yang penting kamu nyaman dan jadi diri kamu sendiri. Oke, good. Dari situ kamu udah bagus langkahnya. Tapi langkah yang kedua, energi. Gimana caranya? Misal nih, kamu dandan yang cantik. Ini aku sekalian bahas percintaan di Indonesia ya. Banyak yang bilang, kamu harus pakai energi feminin biar cowok kamu jangan selingkuh. Kamu terlalu pakai maskulin biar cowok kamu jangan bla 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 bla. Stop. Gak usah mikir kayak gitu. Gak usah terlalu jauh mikirnya. Sering gak kamu lihat cowok ganteng banget, tapi punya pacar cewek biasa aja? Tapi kenapa cowok itu bucin banget sama cewek itu? Padahal cewek itu gak pakai dress, gak pakai lipstick, gak pakai high heels. Biasa aja. Kenapa? Karena energinya. Sekarang gini deh, kamu ketemu sama orang yang cantik banget, tapi kamu gak berani deketin dia. Kamu kayak males gitu ngeliat dia. Karena apa? Energi. Semua tuh energi guys. Semua tuh ada energinya. Kamu nyaman dengan seseorang karena apa? Bukan karena wajah cantik kan, tapi karena sikap dia. Gimana cara dia mengekspresikan emosinya dengan baik. Kenapa cewek itu diselingkuhin? Mungkin cewek itu terlalu barbar emosinya. Maaf berkata kasar atau kayak membuat cowoknya terlalu tertekan. Tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan baik. Mungkin kecerdasan emosi si cewek itu masih kurang. Marah-marah mulu, curigaan mulu, dicek HP-nya setiap hari itu kan kamu membuang energi, kamu tuh jadi pusing. Si cowok itu juga merasa gak nyaman, kayak merasa dikekang. Kok gak percayaan banget sih kamu? Nuduh-nuduh selingkuh padahal cowoknya mungkin gak selingkuh. Gara-gara sering dituduh selingkuh, selingkuh beneran. Gara-gara ucapan adalah doa guys. Selingkuh ya, kamu selingkuh ya. Terus gara-gara dituduh selingkuh, padahal dia gak selingkuh, akhirnya jadi selingkuh. Gara-gara apa?
dituduh terus. Ini fakta yang aku lihat di sekitar aku, teman-teman aku, cerita dari followers aku. Kamu harus bersyukur deh bisa dapat ilmu kayak gini. Ketika kamu bisa untuk praktik ini, hidup kamu tuh bakal baik-baik aja, gak ada drama. Sebenarnya gitu aja guys, tidak curigaan, gak usah nuduh macam-macam, gak usah kayak berpikir negatif tentang pasangan, karena kan kita gak ada yang tahu apa yang dibalik layar. Nah makanya nih ya, buat cewek-cewek, kamu harus tegas. Kamu harus bisa seimbangkan light dan dark feminine energy. Apa itu maksudnya? Kamu cek aja video aku sebelumnya ya. Singkatnya, light feminine kamu tuh kasih sayang, oke? Kalau dark itu kamu tegas. Oke, ini buat cewek dulu. Feminine energy. Ada light dan dark, ada terang dan gelap. Semua manusia punya sisi terang dan gelap. Gimana caranya kamu praktik? Contoh, kalau cowok kamu selingkuh, ya kamu tinggalin. Jangan dikasih kesempatan. Clear? Selesai kan? Kalau kamu mengeluarkan sisi gelap untuk pasangan yang selingkuh, berarti kamu respect sama diri kamu sendiri. Dark, namanya juga dark. Sisi gelap, dark, tegas, bisa mengontrol emosi, gak marah-marah, gak tantrum gitu loh di depan orang. Kasih batasan ketika kamu berani cut off orang, udah selesai. Orang itu gak ada kesempatan untuk menyakiti kamu lagi, karena kan kamu udah meninggalkan orang itu. Sedangkan kalau like sisi terang seseorang baik, cewek yang cheerful, kasih sayang, lemah lembut. Cowok nih, sama sebenarnya. Kamu ngeliat cewek kamu selingkuh, ya kamu jangan kasih kesempatan. Jangan. Jadi cowok juga jangan kayak gitu. Kita harus pintar. Seimbangkanlah antara sisi terang dan gelap. Kamu harus tahu gimana caranya kamu tuh respect. Karena gini guys, ketika kamu praktik masculine dan feminine energy, light dan darknya juga, berarti kamu sayang sama diri kamu sendiri. Iya dong, kita praktik self-love. Gimana caranya kita tidak membiarkan orang lain menyakiti kita. Kalau sekalinya disakitin, kamu berani untuk pergi. Takdir itu bisa diubah guys, kalau kamu usaha. Kalau kamu capek dengan hubungan kamu sekarang, kamu bisa pergi. Kamu bisa tinggalin pasangan kamu yang sekarang, putuskan hubungan itu dan kamu pergi. Cari tempat yang bikin kamu bahagia. Semua orang tuh berhak bahagia, semua orang tuh punya pilihan. Hidup itu pilihan loh guys. Kamu mau milih jodoh kamu siapa juga pilihan. Walaupun yang menentukan adalah Tuhan. Tapi kamu bisa milih mau kayak gimana orangnya. Kamu mau hidup di mana, di negara mana, kamu bisa milih. Jangan pasrah dengan keadaan. Oh ya maklumlah suami aku kayak gini, maklumlah suami aku kasar. Enggak, no. Kalau kamu sering nangis gara-gara dia, kamu tinggalin. Menghabiskan waktu hidup kamu untuk kayak gitu, untuk menjalani hidup kayak gitu. Kasian loh. Untuk cowok-cowok, kalau kamu pengen meningkatkan energi feminin ke dalam diri kamu, coba latihan meditasi untuk memperkuat intuisi, mindfulness, latihan fokus, menyeimbangkan emosi dan logika. Visualisasikan apa tujuan yang pengen kamu capai. Mungkin di jangka pendek ini dulu deh. Kamu nih mungkin cowok, minggu depan ada presentasi nih di depan bos. Oke, kamu visualisasikan. Kamu latih intuisi kamu melalui meditasi. Bagaimana strukturnya yang pengen kamu rencanakan? Bagaimana sistemnya gitu loh. Oke, kamu pengen memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Percayalah guys, di dalam meditasi pasti ada ide sedikit. Kalau kamu udah latihan intuisi ya setiap hari meditasi, ide-ide sedetik kamu harus catat guys. Ketika kamu lagi kesusahan nih, kamu pusing, ngestak, stres gitu loh sama pekerjaan. Terus kamu butuh ide, tapi kamu lagi burn out, meditasi. Ketika kamu meditasi, kamu menyeimbangkan emosi dan logika kamu dan meningkatkan intuisi, sehingga solusi-solusi itu akan datang dengan sendirinya melalui gambaran di kepala. Aku yakin semua orang punya gambaran di kepala, tapi mereka nggak ngerti gimana cara mewujudkan di realitanya. Oke, aku kasih tips, aku kasih rahasia. Kalau kamu muncul ide sedetik, tolong catat. Tiba-tiba muncul wajah seseorang di visualisasi kamu. Coba kontak orang itu. Siapa tahu itu adalah jalan jembatan buat kamu. Nih ya, dampaknya juga terhadap hubungan dan komunikasi kamu ketika kamu udah ngerti nih praktek feminin dan maskulin. Ketika itu seimbang, itu bisa memperbaiki hubungan kamu dengan orang lain. Karena kita jadi lebih paham kapan harus jadi sosok pendengar dan kapan harus bertindak dan memberi arahan. Kamu harus tahu kan, oke, biasanya kan yang banyak ngomongin ini cewek. Coba sekarang gantian. Buat cewek,
Latihan untuk mendengar dan mungkin bisa kasih solusi buat cowoknya ketika cowoknya lagi banyak ngomong, lagi banyak curhat. Bisa mengurangi konflik kamu di dalam hubungan. Mengurangi miskomunikasi juga. Karena aku yakin setiap hubungan yang gagal itu karena kurangnya komunikasi. Tidak semua orang dilahirkan beruntung ya, aku tahu. Ada yang lahirnya di keluarga miskin, ada yang lahirnya di keluarga konglomerat. Karena pengaruh itu yang bikin, maaf, cowok-cowok jadi pemalas. Jadi banyak nganggur, jadi gak mau usaha, pikirannya belum terbuka, gak mau usaha mengejar mimpi, itu kan pasti pengaruh lingkungan. Tapi kan beda pandangan orang-orang yang, ayo kamu cewek harus sekolah yang tinggi, dapat prestasi biar dapat cowok yang mapan, kan gitu ya. Jangan mikir nikah dulu, kejar mimpi kamu maunya gimana biar sukses. Ada juga yang udah gak usah sekolah tinggi-tinggi, cewek yang penting nikah. Dengan adanya video ini kan berarti jalan buat kamu belajar. Udah usia segini baru belajar, enggak ada yang terlambat teman-teman. So, segitu aja teman-teman pembahasan aku tentang feminine dan masculine energy. Aku harap teman-teman bisa masuk otak ya. Karena aku sampai kering banget ini ngomong, tenggorokan aku. Thank you so much for watching. Follow my social media. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye, see you on my next video.